Oke, kita lanjut tadi ya. Ini dia 40 menit ya. Mungkin nanti ini 2 kali ya. Yang tadi satu, ini satu. Oke, nah kalau di modulnya, nah kalau di modulnya tadi kan bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada .h-nya. Nah, kenapa tadi di bagian waktu ke dev C++ nya itu dihilangin? Ya, karena memang itu ketentuan dari upgrade sistemnya ini sih ya, apa namanya, aplikasi C++-nya itu. Nanti kalau yang coba akan menggunakan Android atau mungkin smartphone-nya, itu juga nanti dia bentuknya kayak gitu. Ada beberapa yang titik H-nya itu dihilangkan, ada beberapa nanti input-input yang lain itu tetap pakai .h. Jadi ada banyak nanti itu ya. Kalau Anda baca di modulnya nanti itu ada. Jadi nanti ada yang tetap, ada yang memang ketentuannya itu dihilangin dengan syarat ditambahkan perintah ini, using namespace std. Jadi itu memang ketentuan. Ya, kalau dia pakai IOStream, ketentuannya adalah dia menambahkan using namespace std. Tapi kalau kayak di Turbo C++ itu dulu ya, karena memang bahasanya kan, bahasa C ini kan memang bahasa yang udah cukup lama sih sebenarnya. Ya, kalau bisa dikatakan yang bahasa yang lebih mendekati ke bahasa mesin gitu. Nah, jadi untuk perkembangannya ternyata dia harus dihilangin .h-nya, lalu ditambahin using namespace-nya. Nanti ada beberapa kalau Anda coba nanti baca modulnya lebih jauh, ada beberapa seperti misalkan contoh nanti ya, ada nanti namanya ada include string ya. Kalau ini juga ada dihilangin nanti .h-nya, kalau sebenarnya dia ada .h-nya cuman dia memang dihilangin. Nanti ada namanya include conio namanya. Nah, kalau yang ini dia memang harus ditambahkan .h-nya. Jadi ada beberapa yang memang butuh hal .h-nya, ada yang tidak. Karena itu memang ketentuan dari C++-nya, memang perkembangannya. Nah, kalau nantinya kayak misalkan Anda ada belajar microcontroller untuk kedepannya ya, karena memang khususnya kan teknik komputer ke sana, nanti Anda akan juga kenal nanti kayak misalkan Anda misalkan pakai Arduino atau mungkin belajar ATmega dulu ya. Misalkan pakai ATmega 8 misalkan kayak gitu. Nanti ada dia tulisannya seperti itu juga. Include Mega 8. Itu menandakan kita menggunakan ATmega versinya 8. Ya, ada ATmega 8, ada ATmega 16. Mungkin ada Anda lihat kalau di kampus lama itu kita ada robot-robot yang land follower itu ya. Nah, itu dia pakai ATmega 86 8636 ya. Nah, dia pakai yang seperti itu. Nah, ada juga yang pakai ATmega 16, ATmega 8. Nah, mungkin nanti kalau ada lagi nih, seharusnya sih nanti ada itu belajar kontrol ya, sama saya juga itu pakai ATmega 8 kita. Kalau dia Arduino ya itu juga tergantung dari versi Arduino-nya. Include-nya berapa. Misalkan kalau ada yang pakai timer ya, nanti di situ ada include timer, include delay, ada banyak. Ya, jadi tergantung dari project-nya. Nah, kalau misalkan nanti buat aplikasi yang lain, nanti Anda akan lihat nanti itu. Di situ ada include-nya. Tapi kalau untuk dasar, dia cuma seperti ini strukturnya. Ya, jadi memang harus ditambahkan using namespace-nya. Nah, di sini kalau kita lihat lagi sekilas ya, perbedaannya tadi cuma ini. Dia nggak ada lagi ininya dan di sini ditambahin using namespace. Nah, itu adalah struktur dasarnya. Dan kalau dia dijalankan, tadi ya, saya langsung iniin aja, compile and run. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Jadi dia ngebuka aplikasi lagi, ini dia. Nah, ini. Ya. Lalu ini saat kita tadi build ya, saat kita build ininya, aplikasinya atau coding ini kita build, dia menghasilkan bentuk hitam seperti ini. Second close. Kalau kita perhatikan nanti ya, kalau Anda pengen cobakan, ada yang cobakan di komputer atau ada yang mencobakan nanti di smartphone, dia akan menghasilkan file dalam bentuk seperti ini.
Nah, ini. Ya, ini karena saya gabungin kebetulan ya. Nah, nanti dia akan menghasilkan ini. Nah, dua ini. Dua ini. Nah, ini dia. Kalau kita klik ini 2 kali, ya, dia nanti seharusnya menghasilkan yang layar hitam ini tadi. Nah, ini. Ya, jadi bisa dikatakan membangun XC-nya. Ya, XC ini maksudnya kayak misalkan kita punya aplikasi di komputer, ya, kayak Word, kayak mungkin C++ ini, kayak mungkin ada aplikasi yang lainnya lah ya. Nah, pasti ekstensinya kan .exe. Nah, hasil dari kompilasi program yang kita buat dengan menggunakan C++ ini, dia juga menghasilkan hal seperti itu. Jadi dia portable ya jadinya. Ya, jadi kita bisa kayak misalkan buat kalkulator gitu misalkan. Nah, kita bisa langsung build, dia langsung akan jadi. Kita bisa langsung gunakan aplikasi itu tanpa kita menjalankan kembali dev C++-nya. Jadi dia sudah dalam bentuk ini. Nih, exe ya, executable. Jadi dia sudah portable. Nah, di sini saya akan balik sini lagi. Saya close dulu. Nah, ini bentuknya seperti ini tadi ya. Nah, ini juga ini materinya ini saya record ya. Jadi saya rekam ya. Jadi nanti kalau Anda pengen coba kan, maupun itu di smartphone maupun itu nanti di komputer, Anda bisa langsung cobakan nanti standar rasanya seperti itu. Kalau di NetBeans kemarin dia kan putih putih di bawah sini. Itu juga sama sebenarnya sih, ya. Karena aplikasi yang dipakai kan NetBeans. Nah, kalau di sini dia dev C++. Lalu selanjutnya kita masuk ke sini lagi. Itu tadi adalah struktur dasar dari sebuah bahasa pemrograman C++. Ada include, IOStream, using namespace, main, lalu isinya. Jadi dia berada itu di dalam sini. Ini kurung kurawal, ini kurung kurawal. Nah, kalau di dalam Java kemarin kan ada kelasnya. Ada kelas, ada nama kelasnya. Nah, kalau di sini sih dia nggak perlu hal seperti itu. Dia langsung akan meng-create sesuai dengan nama dari set as-nya tadi. Jadi nggak mesti ada kelas ini nggak. Kecuali nanti kita gabungin dia, baru dia nanti butuh project yang lebih lengkapnya. Nah, ini dasarnya aja dulu. Nah, kita baca di sini. Program di atas, ya. Misalnya dapat disimpan dengan nama latihan 1 CPP. Nah, jadi ekstensi penyimpannya ini itu adalah CPP. C++. Nah, ini dia. CPP. Kalau kita lihat. Nah, ini dia. Ya, jadi ekstensinya ini. .cpp, C++ sort file. Oke, kita close. Oke. Cara untuk menyimpan dan mengkompil program berbeda ya, tergantung kompiler. Oke, ini nggak kita bahas ya, karena dia langsung jadi. Oke, ini tadi ya, kita udah lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini juga ya, tadi di atas ini tadi dia bilang, kan ada ini. Ya, ini sama sih kayak di NetBeans kemarin. Itu sebuah komentar, jadi kalau misalkan Anda pengen memberi sebuah catatan kecil di dalam NetBeans, Anda bisa tambahkan garis miring. Nah, seperti ini. Jadi ini sebuah komentar aja. Jadi tidak akan diproses, tidak akan terlihat. Ya, cuman kalau di komputer atau di smartphone sih memori kan besar ya, jadi nggak masalah. Cuman kalau nanti buatnya di kayak microcontroller, Arduino, sarannya sih jangan banyak-banyak catatan kayak gitu. Kenapa? Karena memori di dalam sebuah chip untuk membuat sebuah
apa namanya perangkat seperti itu dia terbatas. Ya, ada yang cuman 1 mega, ya, ada yang cuman berapa byte atau berapa kilobyte gitu. Jadi nggak begitu banyak. Ya, jadi kalau coding Anda panjang, Anda tambahin catatan yang panjang, ya itu juga nanti akan berdampak kepada ya programnya nanti tidak keseluruhannya bisa terkompil jadinya. Ya, tapi kalau kayak buat aplikasi yang cuman sebatas dia di dalam desktop seperti ini dan mungkin juga kalau codingnya pendek, ya itu nggak masalah sih gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui, oh ini codingnya buat apa, perintah ini ditujukan untuk apa gitu. Ya, itu catatan. Ya itu tadi dia maksudnya. Makanya di sini dia bilang tadi, nih yang garis miring program pertamaku merupakan sebuah baris komentar. Sebuah baris yang ditandai dengan 2 buah tanda slash. Ya, akan dianggap sebagai baris komentar dan tidak akan berpengaruh pada hasil. Biasanya baris komentar dipakai oleh programmer untuk memberikan penjelasan tentang program. Nah, baris komentar dalam C++ selain ditandai dengan garis miring atau slash double slash, juga dapat ditandai dengan slash bintang, bintang slash, sama persis seperti di NetBeans. Jadi kalau misalkan kalimatnya panjang, Anda bisa kasih slash bintang, misalkan dia agak 2 baris gini kan ya, atau mungkin 3 baris, tidak perlu slashnya itu banyak, dan cukup seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan lebih dari 1 baris, bisa bentuknya seperti itu. Ya, misalkan contoh yang panjang itu seperti ini. Kadang ada orang buatnya kayak gini deh. Nah, kira-kira bentuknya gitu kalau dia panjang. Ya. Nah, perbedaan mendasar dari kedua. Oke, ini cuma ini tadi ya, baris komentar, ada blok komentar. Jadi maksudnya baris komentar itu cuma 1 baris, sedangkan blok itu terdiri dari beberapa baris atau bisa 1 paragraf atau mungkin lebih. Nah, penjelasan tentang I/O stream tadi. Nah, ini dia. I/O stream. Jadi memang wajib pakai include. Nah, lalu di sini kita bisa lihat tadi, nih, di sini tadi ya. Nah, di sini ada spasi, kita jalanin. Oke, dia nggak ada masalah. Lalu kita hilangin spasinya, dia juga nggak ada masalah. Ya, jadi mengenai spasi di dalam point include itu nggak ada masalah. Nah, cuman kapitalisasi itu ngaruh. Misalkan Anda buat include-nya huruf besar, I/O stream-nya juga huruf besar, itu dia ngefek. Ya, contoh include. Ya, seperti itu. I/O stream. Nah, di sini tidak disarankan menggunakan hal seperti ini. Ya, walaupun kita coba jalanin. Nah, dia langsung error. Walaupun sama, ya tulisannya kan sama gitu ya, tetapi dia berpengaruh. Besar kecil itu ngaruh langsung daripada bagian include tadi. Ya, main integer itu juga ngaruh, kecuali yang ada di sini. Ini dia nggak ngaruh dia. Ya, itu memang udah bebas. Kenapa? Karena itu adalah teks yang bisa Anda tulisin. Makanya dia bilang di bawah ini bisa dilihat nih, invalid pre-processing directive include ya. In function in mind. Jadi udah ada langsung error di sana. Jadi pada bagian include itu salah dia katanya. Nah, kita cobakan lagi misalkan ininya udah kita buat seperti ini, kita buat ini kecil. Oke, kita coba jalanin lagi. Nah, di sini ya ini nggak masalah dia. Bisa jalan.
Jadi yang ngefeknya itu di bagian include-nya. Itu memang udah ketetapannya seperti itu. Ya, cuman kalau sarannya dia pakai huruf kecil. Di modulnya juga ada. Nah, jadi apa sih I/O stream tadi? Ya, tadi kita udah bilang I/O stream itu adalah input output-nya. Ya, jadi dia bisa menggunakan input output nanti di situ. Nah, include I/O stream, pernyataan yang diawali dengan tanda pagar merupakan pernyataan untuk menyertakan namanya preprocessor. Nah, pernyataan ini bukan untuk dieksekusi. Ya, berarti memerintahkan compiler untuk menyertakan file header I/O stream dalam file header ini. Terdapat beberapa fungsi standar yang dipakai dalam proses input dan output, makanya namanya I/O. Seperti misalnya perintah cout yang dipakai dalam program utama. Jadi tadi ada perintah cout. Kalau misalkan tidak menggunakan I/O stream, perintah cout tadi itu tidak bisa digunakan, gitu maksudnya. Ya, nanti ada namanya cin. Dia juga nggak bisa digunain kalau nanti nggak ada I/O stream. Nah, I/O stream itu saya searching sedikit di sini di installernya dev C++. Nah, itu dia. Nah, ini ya, jadi I/O stream itu bisa Anda temui dia, saya buka ke sininya. Nah, jadi ini installernya ya, dev C++ min.gw ya, ini dia. Nih, di atas ini. Nah, dia file itu adanya nih dia nih. Nah, ini dia. Ini yang namanya I/O stream tadi. Nih. Coba kita buka. Nah, ini adalah wujud dari file I/O stream tadi. Ini dia. Nah, nih. Jadi I/O stream .h tadi itu adalah sebuah file atau sebuah coding yang memang dari bawaannya C++. Jadi dia namanya adalah preprocessor. Ini dia, jadi adalah sebuah perintah-perintah seperti ini. Kita lihat lagi. Jadi kayak cin, cout, itu dia bisa bekerja dengan file tadi ini dia, I/O stream ya. Jadi Anda bisa, kalau misalkan ada yang download gitu ya, atau cobain C++ ada. Tapi kalau kayak di smartphone sih agak susah ya. Kenapa? Karena smartphone yang baru kan di root, jadi nggak bisa dilihat dia. Kayak gini lah, ini cout-nya dari sini datangnya nih. Ya, cout, cin, nah itu dia. Nah ini dia, link to standard input, standard output. Nah, ini juga nih. Nah ini dia. In, cout, kayak gini dia makanya nanti. Nah, ini ya. Jadi si cout itu adalah sebuah file. Jadi kayak misalkan kayak tadi juga kayak ada misalkan string, ada nanti conio dan sebagainya ya. Dia itu adalah sebuah file yang memang dibuat oleh si pengguna atau perancang atau developer dari si C++-nya tadi. Nah, lalu selanjutnya in main. Nah, ini fungsinya buat apa? Baris ini menandai dimulainya compiler akan mengeksekusi program, atau dengan kata lain, pernyataan main sebagai penanda program utama. Sama seperti di Java NetBeans ya, atau di Java static void main, sama seperti itu. Jadi kalau dia tidak ada, berarti program itu tidak bisa berjalan di awal. Jadi dia main. Ya, main adalah sebuah perintah yang memang digunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, main sebagai penanda program utama adalah suatu keharusan. Jadi harus di mana sebuah program yang ditulis dalam bahasa C++ memiliki sebuah main.
Main diikuti oleh sebuah tanda kurung, ya, jadi buka tutup. Karena main merupakan sebuah fungsi dalam bahasa C++, sebuah fungsi harus diikuti dengan tanda buka kurung dan tutup, yang nantinya dapat berisikan argumen. Nah, mungkin kalau masih ingat di semester 1, argumen itu bisa dalam bentuk parameter, ya. Jadi kalau di Java ada parameter namanya. Nah, di sini juga sama seperti itu. Formalnya, sebuah fungsi dimulai dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda tutup kurawal. Nah, seperti dalam contoh program. Lalu di sini ada cout. Nah, karena dia in-nya belum masuk, karena nanti kita ada masukin cerita tentang input dulu. Nah, cout. Nah, bentuknya memang seperti itu dan harus huruf kecil. Lalu diawali dengan tanda kecil dari 2 kali. Itu memang sebuah ketentuan. Kalau di Java dia menggunakan kurung, buka, tutup. Kalau di sini dia menggunakan tanda panah, tanda kecil dari 2 kali. Kalau dia nanti in atau input, itu dia tanda besar dari 2 kali nanti. Ya, jadi maksudnya itu adalah output, ngeluarin. Kalau panahnya atau besar dari kan, dia masukin gitu. Nah, selamat datang belajar C++. Nah, lalu diapit dengan petik 2 di sini. Dan diakhiri dengan titik koma atau simulation. Nah, perintah ini merupakan hal yang akan dieksekusi oleh compiler dan merupakan perintah yang akan dikerjakan. Cout termasuk dalam file iostream. Tadi kita udah lihat ada cout. Cout merupakan perintah untuk menampilkan ke layar. Ya, jadi perlu diingat bahwa setiap pernyataan dalam C++ harus diakhiri dengan tanda semikolon, ya, atau titik koma untuk memisahkan antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya. Jadi kalau misalkan kita pengen buat 2 buah baris, ya, nah kalau pengen buat baris nanti dia ada perbedaannya juga. Kita contohkan. Saya kopikan ke bawah ini. Oke, saya coba jalankan compiler. Nah, sama persis deh kayak di ini. Nah, kita bisa lihat dia nyambung. Padahal kita tulisnya tadi udah ke bawah, ya. Kalau di Java kita kenal ya ada println. Kalau di HTML Anda kenal namanya ada BR, ada P ya, atau paragraf atau line break atau BR. Nah, kalau di C atau C++ ya, kita kenalnya bentuknya seperti ini. /n /n /n. Nah, seperti ini. Sorry, ini. Nah, jadi ada baris bawahnya. Nah, jadi dia pakai ini. Namanya adalah /n atau untuk membuat baris baru di dalam C atau C++. Jadi dia harus dijelasin dulu atau didefinisikan dulu bahwasannya dia menggunakan baris baru atau tidak. Dan di sini juga kalau kayak di Java sih nggak ada ya. Kalau di sini ada, dia namanya ada /t gini, salah. /t. Apa sih hasilnya? Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi /t itu maksudnya tab sih, tabulasi atau tab. Ya, jadi kalau pengen enternya lebih panjang, sekitar 1 cm sekian, ya pakai /t. Bisa untuk membuat tabulasi atau tab. Jadi dia bukan cuma bisa baris baru, dia juga bisa membuat menjorok ke dalam dengan menggunakan /t.
Oke. Ya, jadi itu fungsinya tadi sedikit. Kita lanjut lagi pembahasannya di sini. Saya baca modulnya aja biar nanti kalau pengen ngulang bisa lihat modulnya. Return 0. Nah, kenapa ada angka 0 di situ? Ada return, ya. Pernyataan return akan menyebabkan fungsi main menghentikan program dan mengembalikan nilai. Nah, kalau di C dulu dia ada namanya end sih ya, cuman kalau di sini namanya return. Nah, jadi dia untuk menghentikan. Dalam hal ini, yang dikembalikan adalah nilai 0. Mengenai pengembalian nilai akan dijelaskan nanti. Oke, nanti di sini ada tentang fungsi ya. Mungkin kalau masih ingat di Java mana ada juga namanya return. Kira-kira seperti itu dia, mengembalikan nilai. Cuman dikembalikan adalah 0, jadi tidak ada yang dikembalikan. Dia ngembaliin, cuman yang dikembalikan itu adalah nilai angka 0 itu. Kalau misalkan kayak di fungsi yang ada di ini, di Java kemarin, ya kan, misalkan kita ngembaliin variabel nama, berarti kan return nama, return alamat, gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak ada, kalau di sini apa yang terjadi, kita bisa lihat, kita coba aja hapus. Karena sebagian, kalau dulu sih nggak perlu sih ya. Kalau di sini, nah dia juga bisa tetap ditampilin, ya, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini sih bisa ditulisin, bisa nggak juga. Nah, cuman kalau dari ketentuan si C++-nya, ya, itu sebaiknya dibuat. Karena takutnya nanti kalau misalkan ada, contohnya kayak perulangan, ya, atau mungkin nanti percabangan, kalau nggak diberhentiin, nanti dia akan tetap ngulang terus dia jadinya. Makanya harus tetap ditambahin return di sini. Kalau cuma untuk kayak gini aja sih sebenarnya nggak begitu perlu ya. Cuman nanti kalau ada pada bagian yang memang mengembalikan nilai, terus misalkan untuk nampilin tetap di layarnya dia standby, terus juga kalau misalkan nanti kayak ada perulangan tadi, jadi harus tetap nampil layarnya gitu. Jadi dia memang dibutuhkan kalau pada program yang memang udah lebih banyak pengkodeannya. Nah, di sini selanjutnya coba tambahkan sebaris pernyataan lagi sehingga program di atas menjadi seperti berikut. Oke, ini tadi udah ya, saya nggak perlu tambahin lagi. Nah, ini. Oke, nge-lag ya. Nah, oke. Itu dia standar ya, atau dasar dari struktur dari sebuah bahasa pemrograman C ya, seperti ini tadi. Jadi ada include IOStream using namespace-nya, lalu ada main-nya, lalu ada cout kalau pengen nambahin output, dan return untuk mengembalikan nilai. Nah, untuk lebih lengkapnya dia bentuknya seperti ini tadi. Ini saya coba hapus seperti ini. Ya, jadi kalau pakai komentar bisa dengan menggunakan double slash atau dengan menggunakan slash bintang, bintang slash. Nah,